Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Perancangan sistem adalah perancang atau mendesain suatu sistem dengan langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan proses prosedur untuk mendukung operasi sistem tersebut. Aplikasi jual beli online di Indonesia, perkembangan pengguna perangkat mobile yang berbasis Android berkembang sangat pesat. Mobile commerce merupakan e-commerce yang dilakukan dalam lingkup nirkabel dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler untuk mengakses internet dan berbelanja. Keuntungan e-commerce yang pertama, menambah pelanggan, yang kedua memperluas area pemasaran produk, yang ketiga meningkatkan merek, yang keempat biaya hosting web yang jauh lebih murah daripada biaya sewa toko, yang kelima mudah dalam pemesanan produk, yang keenam mudah dalam memperoleh informasi produk tanpa perlu mendatangi tokonya langsung. Kelemahan e-commerce yang pertama, munculnya modus kriminal baru seperti penipuan online. Yang kedua, pembajakan kartu kredit yang dilakukan oleh para peretas. Yang ketiga, warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama dengan yang ditampilkan pada website dengan barang aslinya. Yang keempat, hukum yang belum jelas mengatur tentang e-commerce dan perdagangan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu komponen e-commerce. Komponen e-commerce itu ada 8. Yang pertama itu konsumen. Konsumen di sini berbicara mengenai para pengguna internet yang dijadikan sebagai target pasar yang potensial untuk diberikan berbagai macam penawaran baik produk, jasa, maupun informasi oleh penjual. Yang kedua, ada penjual. Penjual merupakan pihak yang menyediakan produk, jasa, atau informasi kepada para konsumen baik secara individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan menggunakan media website yang dimiliki oleh penjual. Yang ketiga itu ada produk. Pada transaksi e-commerce, sesungguhnya produk yang ditawarkan adalah produk digital. Hal ini dikarenakan konsumen tidak melihat secara langsung produk yang ditawarkan dalam bentuk fisik, melainkan hanya merupakan gambar visualisasi dalam bentuk katalog produk dalam halaman website. Yang keempat itu front-end. Front-end merupakan aplikasi web yang berinteraksi dengan para pengguna secara langsung. Beberapa proses bisnis yang terdapat pada front-end ini antara lain adalah katalog, keranjang belanja atau shopping cart, dan mesin pencari atau search engine. Yang kelima itu ada infrastruktur. Infrastruktur pasar yang menggunakan media elektronik meliputi penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sistem jaringan komputer seperti penggunaan jaringan komunikasi internet. Yang keenam itu ada back-end. Back-end merupakan bentuk aplikasi yang secara tidak langsung berperan sebagai pendukung dari aplikasi front-end, di mana semua aktivitas yang berkaitan dengan pemesanan barang, manajemen pengelolaan produk, proses pembayaran, dan pengiriman barang termasuk dalam proses bisnis back-end. Yang ketujuh ada partner bisnis. Partner bisnis merupakan pihak yang dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan para produsen. Contoh partner bisnis adalah seperti bank yang dapat memudahkan proses pembayaran atau payment gateway yang dilakukan oleh para konsumen baik via transfer ataupun mobile banking atau m-banking. Yang kedelapan ada super service. Beberapa layanan yang masuk ke dalam super service adalah
trust service yang menjamin keamanan dalam proses transaksi e-commerce. Berikutnya ada tahap-tahap pembuatan aplikasi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. Yang keempat, desain sistem. Yang kelima, desain user interface. Yang keenam, pembuatan aplikasi. Yang ketujuh, pengujian aplikasi. Dalam pembuatan aplikasi jual beli online menggunakan pendekatan prototype, yaitu yang pertama, mendengarkan kebutuhan pengguna, yang bertujuan untuk mendengarkan keluhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap bagaimana cara mereka mengetahui di mana lokasi pelaku usaha yang ada di kota itu. Yang kedua itu membangun dan memperbaiki sistem, bertujuan untuk melakukan perancangan dan pembuatan aplikasi yang berkaitan dengan pencarian lokasi usaha. Adapun tahapan untuk membangun sistem atau aplikasi tersebut yaitu mengetahui sistem yang akan dibangun, mendesain user interface system, dan melakukan pengkodean. Yang ketiga itu melakukan uji coba sistem kepada pengguna yang bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem yang sudah dibangun dengan cara melakukan pengujian terhadap aplikasi pada operasi sistem Android. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem jual beli online. Pertama, user atau pengguna. User harus melakukan login dengan cara registrasi, menginput data, biodata untuk mendapatkan lokasi, kemudian melakukan pemesanan, mencari produk, pilih produk, dan memesan produk tersebut. Kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dan mentransfer jumlah pembayaran yang ada di platform tersebut. Kemudian pengelolaan aplikasi. Tugas admin hanya mengupdate barang yang diterima datanya oleh gudang, kemudian admin menerima order, membuat faktur penjualan, dan membuat laporan penjualan. Gudang hanya menyiapkan barang dan owner menerima laporan penjualan setiap bulannya. Kesimpulannya, dengan adanya aplikasi e-commerce yang memanfaatkan internet sebagai media pemasaran, dapat memudahkan pemilik toko untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen secara optimal dan memberikan informasi 24 jam serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan juga memudahkan pembeli dalam hal pemesanan produk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.